warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Coklat Vanilla Channel. Kali ini sahabat, kita berada di daerah Palaka dan di konten kali ini kita bakal mengeksplor salah satu makam, yaitu makam Peta Betae, yang mana kepercayaan masyarakat Palaka bahwa ini sudah turun temurun arwah yang bersemayam di makam ini adalah arwah leluhur yang sangat berpengaruh dengan kehidupan masyarakat. Makanya sahabat, makam ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat Palaka pada khususnya. Oke, seperti apa keseruan kita hari ini? Terus ikuti kami. Situs namanya Peta Betae Lapasedo, iya, tertotung kena Palaka, itulah namanya. Tapi ini nih riwayatnya, dia meninggal, artinya 13 hari masuk Islam di Kabupaten Boni, artinya di Palaka dia meninggal beliau, makanya dia dihadapkan ke barat, artinya kuburan satu-satunya, artinya kuburannya menghadap ke barat, karena pada waktu itu belum ada Islam, belum masuk Islam. Tetapi menurut riwayat, dia 13 hari setelah masuk Islam di daerah Bone dan khususnya di Palaka, beliau meninggal. Ini namanya Peta Betae Lapasedo. Ini. Tapi di sini banyak diberikan banyak gelarnya, nama-nama gelarnya, Peta Betae, Peta Malampi Gembena, Aru Palaka. Dia semuanya artinya satu dengan itu ucapan nama banyak, tapi itu hanya satu orang. Gelarnya banyak. Iya. Gitu menurut saya. Jadi masa pemerintahannya masa dulu sendiri belum begitu jelas berikan keterangan kapan dia pemerintah. Tadi bilang dia Tonya Arupalaka. Ya, jadi di sini saya berikan sedikit keterangan singkat karena kebetulan saya di sini pengelola situs makam Peta Betae, artinya yang ditunjuk dan diberikan
surat SK dari Dinas Pariwisata karena pariwisata yang kelola. Iya, Ini beliau artinya dia mempunyai suatu apa namanya mujizat, kayaknya mujizat. Jadi ada yang namanya kata Batai bahwa ini itu juga Arupalaka, ini pertama Lampi Kembanya. Jadi keterangan singkat, ini situs tidak ada bentuk kuburan mayat. iya. Jadi ini dikatakan menurut saya tahu saya adalah tertutup ke Arupalaka Riuro pada waktu dia menginjakkan kakinya di tanah Palaka. Tanah Palaka. Iya, ini Arupalaka. Iya. Begitu. Jadi dia memberi tanda bahwa saya berdiri di sini, di bukit ini, di bocok ini, di tanah Palaka, Wata Palaka. Oh, iya. Begitu. Jadi di sini bukan kuburan. Petilasan, Fang deh. Iya, ini Tanda. namanya petilasan. Artinya tanda. Iya, pada waktu pemerintahnya dia berdiri. Oh, iya. Bahwa saya pertama berdiri menginjakkan kaki di tanah Palaka, saya berdiri di sini menghadap. Karena di sini waktu negara Riolo dia lihat semua ini. Kan ini satu-satunya botol. Kemudian ini Taireke Bulu Tempe. Iya, iya. Itu Bulu Tempe kan tempatnya. Iya. Dan dengan sumur Buarani. Nah di situ ada sungainya Arupalaka. Yang diusap. Sumurnya Arupalaka. Itu yang di depan. Oh, yang di depan juga. Iya, gitu. Begitu menurut riwayat singkatnya saya tahu sampai hari ini. Tetapi kalau selanjutnya nanti mungkin ada ini Andi Ano. Tapi kebetulan beliau tidak ada. Mungkin lebih jelas lagi dia bisa berikan riwayatnya bagaimana masa lalunya, bagaimana sehingga sampai dia meninggal. Ya, itu sepertinya kan tadi Pak, karena kan menurut yang tahu masyarakat pada umumnya makamnya kan di goa. Ya. Dan otomatis pasti ada yang bertanya-tanya juga. Kenapa bisa ada juga di Palaka? Ternyata di sini petilasan ya. Jadi di sini artinya di sini ada beberapa cucunya, artinya Makutana. Iya. Magin yang keto di gua, magin yang keto di daerah lain. Anunya, tapi yang intinya kenapa ada kuburannya di gua, ada juga di Palaka. Iya. Jadi di sini tidak bisa diberikan penjelasan bahwa ini di Palaka apakah kuburan atau tidak. Tetapi di sini menurut riwayat ini hanya petilasan. Ini petilasannya Arupalaka dan ditata. Itu di sini. Karena kenapa? Saya hampir 20 tahun di sini mengelola di sini, mulai dari desa sampai kelurahan sampai hari ini pariwisata. Anak cucunya itu kalau datang biasanya ada kerasukan atau seperti apa, dia datang di sini, masuk di sini, yang panggil itu Arupalaka, pertama Lampi Kembanya. Yang panggil suruh datang di sini, bahwa datang kamu di Palaka di tempat makam saya. Jadi di sini kenapa ditempatkan ke makam saya? Mungkin ada rahasia di dalamnya ini. Betul. Karena di sini kan banyak benda berharga. Di lingkup ini di sekitar sini banyak benda berharga. Jadi mungkin karena penjarahan kita jaga, mungkin seperti itu. Dijaga penjarahan seperti apa? Sehingga dikatakan di sini makam. Mungkin seperti itu. Itu kira-kira seperti itu. Supaya orang-orang itu takut di sini. Tidak bisa dikelola ini. Iya. Tidak bisa. Nah, memang terbukti bahwa di sini sangat keramat. Ini makam sangat keramat ini. Iya. Karena hampir setiap hari ini orang-orang cucu-cucunya itu datang dari seluruh penjuru. Dia ini mengatakan bahwa yang ada di sini adalah pertama Lampi Kembanya, Arupalaka. Jadi kami ini hanya mengetahui bahwa di sini Arupalaka. Jadi pada masa pemerintahan antara pemerintahan kerajaan Palaka dengan kerajaan Lalebata dulu kan terpisah. Nah, ada namanya Arupalaka, ada namanya Arung ini di Lalebata ini, itu terpisah sehingga di situ nanti disatukan antara Palaka dengan Lalebata. Bone ini seperti itu. Jadi itu mungkin seperti itu yang bisa saya berikan keterangan karena kenapa ini kalau bukan makam. Mungkin ada hal-hal seperti itu di dalamnya. Mungkin ada rahasia. Sehingga tidak ada penjarahan. Dulu di banyak orang penjarahan kalau dia tahu bahwa di sini ada benar-benar. Betul. Bahkan pernah di sini. Pernah di sini mau dijarah. Pernah ada yang coba mau jarah di sini. Tetapi ya sampai hari ini tidak bisa berhasil. Tidak berhasil. Karena mungkin artinya ada semacam gaib atau seperti apa. Sehingga ini tidak bisa tembus di daerah ini. Itu yang menghalangi. Itu yang menghalangi. Iya, gaibnya itu. Itulah barangkali. Iya, terima kasih banyak. Iya.
sekarang kita sudah berada di dalam area pemakaman Peta Betae, yang mana menurut informasi dari masyarakat bahwa ini merupakan suatu petilasan atau tanda di mana beliau pernah berdiri di lokasi ini. Dan di sini ada dua makam, dua nisan di belakang saya. Yang satunya merupakan makam daripada Permaisuri Peta Betae atau yang biasa digelar dengan Aru Palaka. Oke sahabat semuanya, jadi makam yang berada di depan pagar area petilasan Peta Betae itu, di sini ada makam juga namanya Petawawo. Beliau seorang imam masjid. Jika digambarkan sekarang ini, beliau adalah merupakan imam desa atau imam kelurahan. Jadi beliau yang mendampingi Peta Betae dulu pada masa beliau akan berangkat ke Tanah Buton. Dan menurut informasi yang kami dapatkan sejarahnya, beliau sebelum sampai di Tanah Buton, di tengah lautan beliau dihempas badai di antara Laut Bone dengan Laut Sulawesi Tenggara. Namun melalui wangsit beliau sampaikan ke anak cucunya bahwa makamnya akan meminta makamnya dibuatkan di daerah Palaka ini, tepatnya di depan petilasan Peta Betae. Dan beliau memberikan ada tanda seperti telur, namun itu adalah merupakan suatu batu yang berwarna putih. Dan menurut informasi masyarakat, batu itu yang dibawa nisan ini, batu itu terus tumbuh. Dia seperti hidup sahabat. Jadi dia ukurannya bertambah besar, semakin bertambah tahun semakin bertambah besar. Jadi seperti itu sahabat. Sahabat semuanya, demikian untuk konten kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua para subscriber. Dan tadi kita sudah berkeliling-keliling di area pemakaman dan sekaligus ziarah ke makam, sekaligus petilasan Peta Betae beserta permaisurinya. Dan tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak yang memegang kunci di sini, dan mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman dengarkan dan saksikan tadi bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke, sekian dari kami. Salam coklat vanila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.